Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menggali cerita jalur langit dari seorang sahabat dan senior di industri perfilman. Ya, hari ini kita bakal ngabuburit bareng Ricky Perdana. Setelah memutuskan berhijrah beberapa tahun silam, sempat mengalami pasang surut kehidupan. Akibat terlalu sibuk bekerja mengejar duniawi, sampai-sampai Bang Ricky lalai mengurus kedua orang tuanya. Bahkan ia juga harus berjuang untuk memperoleh keturunan selama beberapa tahun setelah menikah. Semua cobaan tadi alhamdulillah berhasil ia lewati dengan baik. Berkat amalan sholat wajib tepat waktu, ikut pengajian rutin dan memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci. Masya Allah. Kita mampir sholat asyar sejenak ke Masjid Al-Jabar di dekat rumah Bang Ricky. Memang salah satu amalan rutin beliau adalah sholat tepat waktu dan membiasakan berjamaah di masjid. Masya Allah. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadis, setiap langkah seorang yang menuju masjid akan dibalas kebaikan. Masya Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang bersuci di rumahnya, kemudian berjalan dari rumah menuju salah satu rumah Allah, masjid, untuk melakukan sholat 5 waktu, maka setiap 2 langkahnya yang satunya menghapus 1 kesalahan dan yang lainnya mengangkat 1 derajat. Selain menjaga sholat wajib di awal waktu, salah satu amalan besar yang dilakukan Bang Ricky adalah memberangkatkan kedua orang tuanya ke Tanah Suci. Masya Allah. Waktu pas sebelum punya anak itu kan Bang Ricky bilang kalau Bang Ricky tuh berangkat umroh sama ibu. Ya. Nah itu gimana ceritanya? Saya tuh kan nikahnya agak lambat. Ya kayak Udah umur berapa gitu Allah belum kasih saya jodoh. lewat 30? Lebih. Oke. Lebih Mas Bro. Ya Allah, saya pengen nikah. Tolong beri saya jodoh. Tolong beri saya jodoh terbaik. Jodoh yang bisa membuat saya jadi lebih baik lagi. Jodoh yang bisa mengangkat saya untuk jadi derajat yang lebih baik lagi. Baik. Kalau Allah kasih jodoh ini, saya pengen mau berangkatin umroh bapak saya sama ibu gitu Mas Bro. Kalau waktu itu ya ada rezeki Mas Bro, ada rezeki. Alhamdulillah. Saya udah DP untuk bayar itu tuh udah sempet saya bayarin gitu. Tapi waktu itu saya batalin karena saya mau beli rumah. Oke. Jadi uang itu saya ambil lagi. Saya nikah 2016, saya mau berangkat umroh waktu itu. Ya. Nggak jadi umroh sama orang tua saya, karena saya mau mengambil rumah waktu itu Mas Bro. Baik. 2017, papa saya meninggal. Kemarin itu sebelum saya berangkat umroh tuh saya tuh pikiran, ya Allah ini gimana ya itu janji saya tuh kalau tahu mungkin nggak akan pernah saya ambil tuh uang untuk beli rumah gitu kan Mas Bro. Iya. Tapi pasti akan saya berangkat umroh aja sama mereka. Tapi udahlah. Nah makanya ketika saya diberi kesempatan lagi, saya bilang sama istri, aku pengen berangkat sama Mem gitu. Kayak aku panggil mama tuh kan Mem. Pengen berangkat sama Mem tuh berdua. Boleh nggak? Boleh katanya. Kamu atur aja waktunya. Ya udah, saya berangkat umroh sama Mem khusus berdua. Masya Allah. Jadi saya udah niatin apa ibadah, amal kebaikan, apapun yang saya perbuat kebaikan untuk yang saya lakukan itu, semoga Allah balas pahalanya juga buat almarhum papa saya gitu. Tujuh langit, gak lengkap rasanya kalau kita nggak mampir ke rumah Bang Ricky Perdana ya. Wih, Masya Allah nih nyaman banget nih rumah. Makin hari makin nyaman ya. Kok tahu dari mana makin hari makin nyaman? Semenjak udah ada anak-anak. Ya Masya Allah. Itu bener itu. Cuman kalau masalah nyaman itu sebenarnya kan dari hati. Iya. Bukan dari ampalannya. Nah, boleh nggak sih diceritain Bang dulu gimana awal karir Abang sampai Bang Ricky tuh memutuskan untuk hijrah gitu? Ya sebenarnya kalau dibilangin hijrah, sebenarnya saya untuk saya pribadi tuh agak kurang tepatnya karena dari 2005 sampai sekarang tuh yang namanya sholat tuh nggak pernah saya tinggalin. Cuman mungkin waktunya tuh nggak pernah tepat. Itu tuh saya dapat itu ketika di tahun 2010
2011 apa 2010 tuh udah mulai ya namanya manusia ya gitu. Iya. Kalau lagi sedih, kalau lagi banyak masalah, kalau lagi banyak yang kita pikirin, itu baru namanya manusia tuh baru ingat sama Allah. Gilan lagi seneng, gilan gitu, nggak pernah saya berdoa. Ya itu tadi bilang sholat juga seenak-enaknya gitu. Malah udah dikasih rezeki banyak syuting, kadang-kadang ngeluh juga. Ya Allah capek, kapan saya libur ya? Padahal ya Allah berikanlah saya kerjaan, berikan itu. Terus tek, tahu-tahu ngelihat sahabat yang kaya raya banget gitu. Oh, Ya titik baliknya di sana. titik baliknya di situ. Jadi kita temen punya apartemen, punya rumah, punya mobil bagus. Baik. Mendadak sakit, saya pikir sakit ya kita masih muda lah, nggak mikirin meninggal lah gitu. Baik. Qadarullah innalillahi wa inna ilaihi raji'un, dia meninggal Mas Bro. Iya. Nah, pertama kali saya melihat yang namanya orang meninggal dibawa masuk ke dalam liang lahat itu dia. Oke. Begitu ngelihat teman itu mukanya dipalingin ke kanan, nyium Nyentuh tanah, tanah. Ha. terus ditutup. Wah. Itu yang saya bilang, ya Allah, itu rumahnya, itu apartemennya, itu mobilnya yang secara nggak pribadi saya impikan tuh, kayak pengen punya rumah kayak dia, pengen tuh nggak nemenin. Iya. Terus ngapain ya dia kerja ya? Pejuang Langit, setiap makhluk yang bernyawa pasti akan menghadapi kematian atau meninggal dunia. Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk selalu mengingat kematian. Bahkan, perintah mengingat kematian ini ditegaskan dalam banyak ayat dan hadis. Dengan mengingat kematian, seorang muslim akan bersikap zuhud dan menjauhi keburukan. Guru saya pernah mengingatkan hadis Nabi SAW agar memperbanyak mengingat kematian karena bisa mengingatkan beban dirinya. Kisah hidup manusia dengan segala cobaannya memang selalu menarik untuk kita ambil sebagai pelajaran. Salah satu cobaan yang Allah berikan kepada Bang Riki dan istrinya adalah dalam hal memperoleh keturunan. Mereka berdua sempat gundah gulana menunggu kehadiran sang buah hati selama hampir 4 tahun lamanya. Tapi mereka tak putus asa. Masya Allah, sekarang Allah karuniakan mereka 2 jagoan yang soleh dan ganteng-ganteng. Papi, Mas Ano, udah siap. Wih, Masya Allah. Masya Allah. Wih, Ini- repot-repot nih Mbak. Ini nih Mas Ano, ini Mas Bro yang saya bilang tadi, rezeki yang tidak terduga tuh begini. Masya Allah. Belum diminta tapi ternyata udah ada nih beginian. Wah, gitu. memang harus ada pempek ya. Harus ada pempek, itu udah wajib. Nah, sekarang boleh nggak sih cerita-cerita, kan katanya kemarin itu dapat momongan setelah berangkat umrah atau gimana itu ceritanya? Kita dapat ngomonginnya pas mau umroh ya, Mi. Pas mau umroh? Pas mau umroh. Jadi memang istri itu, saya tuh berangkat umroh tuh dengan mama tuh September. Ya. Nah, saya bilang nggak bisa sama istri lagi sibuk-sibuk gitu-gitu. Tapi saya jadwalin umrohnya sama keluarganya dia. Oh. Jadi kita tuh umroh bareng sama mamanya, sama papanya gitu-gitu. Jadi memang sengaja itu. Bisa apa? Bisa apa? Bisa dibawain Tangannya. Oh. Kamu lucu banget Maminya sama papi dulu ya. Oh, jadi berangkat umroh sama keluarga mertua? Sama mertua. Iya, mertua ya? Iya, jadi sama mama papanya Caca, sama Caca juga berempat sama bibinya pada waktu itu. Pengen melaksanakan karena saya udah berangkat sama mama saya, Iya. saya pengen sama mertua juga. Baik. Akhirnya itulah Caca nggak ikut waktu itu lagi Allah kasih rezeki syuting gitu. Nah ini waktunya sekarang saya berangkat sama keluarganya dia. Baik. Tapi itulah tadi skenario dan rencana Allah tuh bikin kita tuh indah tuh benar luar biasa. Nah, pulang syuting, saya lagi habis sholat subuh juga pada itu tuh. Ya, itu yang aku cerita tadi, Mi. Aku pikir dia teriak-teriak tuh karena tante saya tuh lagi sedikit perawatan kritis Iya, gitu. iya, Saya iya. pikir, aduh ada apa-apa nih sama almarhumah tante saya, karena tante saya udah meninggal juga. Jadi Baik. saya pada waktu pikir, kenapa dia teriak? Kenapa kamu nangis? Kenapa kamu nangis gitu? Ternyata dia bilang, dia tuh nunjukin
Itu orang tadi saya nggak paham tuh artinya garis 2, padahal syuting sinetron tuh udah sering banget itu, nggak ngerti itu ya Allah tuh. Nih yang saya takutin apa? Pada waktu sebelum berangkat itu ada yang namanya uwe-uwe. Oh, mual-mual ya? Nah ini enggak, pas umroh tuh. Lancar. Oh, lancar. Karena kenapa? Itu yang Xavier, saya tuh bilang, nah besok mau berangkat, baik-baik ya, kasihan maminya ya. Saya omongin begitu. Nah bang, kan biasa tuh kalau orang lagi beribadah nih, ini bukan gimana ya, tapi yang saya dapat tuh pasti ada cerita-cerita yang Masya Allah lah, luar biasa setiap kali ada orang ibadah ke Baitullah. Dari Bang Ricky sendiri ada nggak sih cerita-cerita gitu? Ya mudah-mudahan ini kebaikan dan rezeki ya. Tapi saya yakin mungkin teman-teman yang punya rezeki dan punya apa ya kebaikan yang di sana tuh kadang-kadang dapat perlakuan yang luar biasa. Nah kalau saya tuh dapat dulu zamannya Raudoh tuh belum pakai aplikasi sekarang. Itu kan masuk Raudoh di tiang yang 3 dekat makam Rasul dan mimbar itu kan itu agak susah. Biasanya orang tuh udah standby, terus nggak mau kadang-kadang sholat tuh udah posisinya begini. Betul. Mau kita sujud aja udah ya Allah udah sempit banget gitu. Iya. Jadi saya tuh pertama kali umroh, nikah sama dia 2016 kita berangkat. Saya tuh masuk ke Raudoh tuh lihat ini katanya tiang tuh depan, saya lihat ini tiang 3, ini tiang 3 di situ. Waduh, penuh semua nih. Saya lihat kanan kiri, terus askar tuh dari jauh tuh udah begini. Wah, karena udah kalau mantau. saya nggak dapat tempat, saya diusir mesti. Pasti. Nggak boleh, karena kalau kita berdiri di situ udah pasti diusir. Dan kita duduk nggak dapat saf yang baik, diusir sama dia. Baik. Jadi ini gimana caranya? Ya Allah, saya pengen doa di sini, gimana nih? Tahu-tahu di depan saya tuh ada bapak pakai kacamata, manggil. Orang Arab, orang sana ya? Putih tinggi, enggak Arab sih, cuman putih tinggi gitu. Baik. Pakai sorban. Sorban. Udah. Saya bilang, wah alhamdulillah, saya sholat, saya bilang, wah sih, udah. Dia bilang gitu, udah saya sholat aja. Sholat. Nah pas di sholat itu tuh, saya mikir, kok saya kayak kenal sama si Bapak itu ya? bapak itu siapa? Astagfirullahaladzim, kayak muka kakek saya. Masya Allah.